Easy Stock, kita mau bahas weekly insight ya. Selama seminggu ini yang top gainer dan top loser. Top gainer tuh Devamp, Pani, Wapo, Raja, Pico itu naiknya di atas 30%, lihat 29% semua di atas itu. Terus yang turun juga top loser Bell, Kejen, UFO, BMSR, Sliss itu turunnya di atas 17,5%. Nah, kita mau bahas dengan analisa fundamental yang top gainer ini memang betul-betul punya potensi untuk bagi para technical analysis ya, pengikut chartis, apakah ini pantas kita ikut arus naiknya atau malah sebaliknya. Begitu juga ini top loser nih, apakah kita harus lepas karena dia turun terus. Nah, ini dari sudut pandang fundamental gimana? Nah, kita akan menggunakan analisa fundamental versinya Benjamin Graham. Jadi rumus yang kita pakai adalah rumus dari bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, dua buku yang merupakan pegangannya Warren Buffett, dan semua formulasi itu sudah bisa Anda gunakan di aplikasi Easy Stock yang bisa di-download dari Google Play Store. Jadi Google Play Store bisa Anda klik Easy Stock di sini. Easy Stock Anda klik. Oke, Anda masuk dan Anda bisa review. Setelah review Anda download. Setelah download Anda open. Nah, seperti ini. Anda buka yang bendera Indonesia, ini ada 10 saham 780 saham. Nah, bisa Anda akses secara free of charge. Sekarang kita lihat saham-saham yang top gainer ya, Devamp, Pani. Kita lihat dulu Devamp ini kalau nggak salah hotel. Devamp. Nah, kalau lihat di sini ya, ini kan harga 250. High-nya itu 65,5 dan low-nya minus 97. Berarti ini nggak ada sama sekali upside-nya. Harga sudah sangat mahal karena nilai wajarnya cuma 26% dari closing price ya. Kenapa? Kita buka panelnya. Laporan keuangan Q1 revenue growth-nya terlalu optimis ya sebetulnya. Nah, kenapa nih bisa minus? Lihat Anda, current asset-nya 88 miliar. Utang jangka pendeknya itu 52 miliar. Nah, jadi kalau selisih net working capital adalah sekitar 36 miliar, tetapi long term debt-nya hampir 150 miliar. Nah, terus juga net income after tax sebenarnya minus 15 miliar, tetapi karena depresiasinya besar di sini atau income dan biaya non operasional lain berkontribusi, maka free cash flow-nya naik jadi 4 triliun. Kita lihat rasio keuangan. Kalau return on equity karena dia net loss ya nggak bisa kita ini ya. Jelas debt equity tinggi sekali, 2,89. Nah, profit marginnya nggak bisa karena memang dia rugi. Oke, kita lihat saham Pani. Jadi secara fundamental saham ini tidak menarik untuk diikutin gitu. Pani juga parah banget. Nilai wajarnya cuma 50 perak. Padahal harga diangkat sampai 7.600. Parah bener ini. Kita lihat return equity-nya cuma 4%. Debt to equity hampir mencapai 3 kali ya. Profit marginnya itu 1% aja nggak nyampe. Kita nggak akan sentuh ini saham. Terus Wapo sama Raja. Wapo. Ini juga nggak ada upside, malah downside-nya 60%. Cuma 57 harganya. Sekarang harga udah 142. Kita lihat financial ratio-nya.
dia net loss meskipun free cash flow-nya positif ya, dia net loss. Nah, kalau dari neraca kuat dia, working capitalnya itu 20 berapa 7 ya, 26 ya miliar surplusnya. Berarti kan dia nutup tuh utang jangka panjang yang kecil. Tapi bukan masalah itu, ini harga udah ketinggian nih, udah ketinggian sekali. Kalau di sini debt equity-nya bagus, working capital bagus, tapi marginnya cuma 0,5%. Nah ini dia. Oke, kita lihat lagi Raja. Ini juga nggak ada downside-nya 30%, malahan bisa sampai minus. Upside-nya jelas nggak ada, cuma 346. Nah kita lihat di sini net current asset 798, kuat di sini, dia bisa nutup ya 285. Tapi kalau digabungkan sama long term debt-nya itu 1,4 triliun, nggak akan kuat, makanya dia negatif. Free cash flow-nya cuma 31 miliar, nggak akan kuat ngangkat. Return on equity-nya 3% nggak nyampe. Debt to equity-nya oke, sedikit di bawah 1%. Profit margin-nya cuma 3,5%, nggak menarik. Oke, kita lihat lagi Pico. Jadi saham-saham ini betul-betul kalau mau Anda day trader. Kalau Anda chartis, ya day trader. Ini lebih parah lagi di Pico, nggak bisa dianalisa. Kita lihat ya. Current asset 380. Short term debt-nya udah 785, artinya negatif working capital kan, ditambah sama long term debt-nya 99 miliar, udah nggak mungkin. Net income-nya negatif atau net loss. Free cash flow-nya juga net loss. Ini nggak bisa dibahas. Sekarang yang turun, Bell sama Kejen. Bell tadi sudah tekstil ya. Nggak ada upside-nya, downside-nya 80%, terlalu tinggi. Harganya udah diangkat terlalu tinggi. Nih, return on equity 2% nggak nyampe, debt to equity-nya sedikit di atas 1, kurang bagus. Profit margin 1% aja nggak nyampe. Oke, Bell sekarang Kajen. Perusahaan power plant nggak salah nih. Ini juga sama nih, terlalu tinggi. Valuasinya atau nilai wajar rendah sekali. Di sini kita lihat. Dia net loss ya soalnya ya, net loss, free cash flow-nya juga negatif gitu. Dia mainnya kuat di neraca aja, tapi neraca untuk utang jangka panjang juga nggak kuat dia. Mau marginnya bagus, working capital di atas 1, debt to equity-nya di bawah 0. Tapi ya ini kalau dilihat dari net loss-nya sama network sama cash flow-nya juga negatif, ya nggak menarik ini. Terus UFO kita lihat UFO ya. Aduh, nggak bisa lagi dianalisa nih. Kita lihat apa nih? Dia net loss. Oh enggak, tapi free cash flow-nya negatif karena apa? Capital expenditure-nya gede sekali, depresiasinya nggak cukup untuk ngangkat. Nah, itu makanya dia berakhir dengan defisit dari cash flow. Nah, net current asset-nya itu untuk nutup utang jangka pendek aja nggak mampu. Berarti kan negatif semua nih. Tuh kan? Return equity-nya nggak nyampe 10%, debt equity di atas 1, marginnya nggak nyampe 2%. Oke, itu UFO. Sekarang BMSR, Mas Lis. BMSR. Nah, ini BMSR bagus nih. Upside-nya 2 kali lipat. Jadi kalau turun mungkin boleh dipertimbangkan dibeli. BMSR revenue growth-nya oke lah 5,5% ya. Kita punya net current asset-nya ya net working capital-nya positif atau surplus itu 60 miliaran lah ya, 60 miliaran. Dia masih bisa nutup lah kira-kira meskipun minus-minus dikit ya.
Nah, itu. Nah, free cash flow-nya masih kuat. Di sini return equity-nya bagus. Profit marginnya kecil, di sini cuma 5,4. Jadi kalau Anda mau beli, ini sebetulnya yang kekurangan dari saham ini adalah profit marginnya kecil, debt to equity-nya di atas 2. Meskipun tapi profit marginnya juga kecil, cuma 5,3. Return on equity-nya bagus, tapi marginnya kecil, nggak produktif kan. Nah, BMSR dia cuma satu nih, BMSR ada lagi Sliss. Nah, ini juga ada nih Sliss sama BMSR, apakah layak dibeli nih? Ini 2 kali lipat nih. Nah, cuma kecil ya, di sini cuma perusahaan sekelas 300 miliar. Ini kalau lihat dari net current assetnya nutup nih semua utangnya kan semuanya 180 190, dia 300 tutup. Nah, free cash flow-nya juga positif. Nah, kita lihat laporan keuangan, return on equity bagus, marginnya kurang menarik, nggak sampai 6%. Debt equity di bawah 1, working capital bagus. Jadi di sini kesimpulannya, menurut analisa fundamentalnya Benjamin Graham, yang menarik cuma 2 saham yang turun, yaitu BMSR dan Sliss. Nah, itu Anda bisa cek lagi lah di situ analisa chartis Anda. Dan kalau Anda mau bongkar lagi laporan keuangan, silakan, ada semua itu. Baik, kalau gitu para sobat Easy Stock, kita jumpa lagi di